video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Intan Amelia Azhara, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 4H. Nah, pastinya teman-teman udah gak sabar nih untuk menyimak pembahasan mengenai ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ini dia pembahasannya. Pada pelaksanaan sistem ekonomi pada masa Rasulullah ini berawal sejak abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Tepatnya pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Rasulullah SAW menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya yang didasari dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan salah satu konsep yakni invisible hand, atau dalam artinya bahasa Indonesianya yakni tangan tak terlihat. Maksudnya adalah Rasulullah memberikan kebebasan dalam mekanisme pasar. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dalam memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Maksud dari hadis tersebut ialah Rasulullah mengatakan bahwa harga pasar itu tidak boleh ditentukan oleh kita. Maka harga pasar itu hanya boleh ditentukan oleh Allah. Selanjutnya mengenai kemajuan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW yang ditandai dengan penerapan kebijakan ekonomi dari nilai Al-Quran. Seperti misalnya yang pertama yaitu kewajiban mencari nafkah atau pekerjaan yang halal dan adil. Lalu yang kedua, larangan transaksi riba dan aturan kepemilikan harta riba. Lalu yang ketiga, menerapkan jizyah yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa dan harta mereka. Nah, yang keempat yakni sistem kharaj atau pajak terhadap tanah. Lalu yang kelima, zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai hasil peternakan dan hasil pertanian. Lalu yang keenam, yakni kafarah, yakni denda yang harus dibayar ketika melanggar larangan Allah. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ghanimah, yakni harta rampasan. Nah, selanjutnya, kemudian setelah Rasulullah SAW, perekonomian Islam pada masa itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yakni 4 orang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ekonomi Islam pada masa Khalifah Abu Bakar merupakan orang pertama yang diangkat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan, tepatnya pada 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat, saat itu juga bertepatan dengan kondisi wilayahnya yang sedang tidak kondusif. Maka dari itu, beliau langsung membuat suatu solusi untuk menstabilkan negerinya saat itu. Adapun kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar, yakni yang pertama, menegakkan sistem zakat yang dilakukan dengan pemungutan secara tegas. Lalu yang kedua, pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lalu yang ketiga, pendistribusian zakat dengan adil. Lalu yang keempat, memberikan kebebasan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai aktivitas ekonomi. Lalu yang kelima, menerapkan peraturan harga dagang. Lalu sahabat Nabi yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, berjalan selama 10 tahun. Kebijakan ekonominya dikenal dengan inovatif dan efektif. Kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab yang pertama yakni memperkenalkan standarisasi mata uang dan mengatur penggunaan dinar atau emas dan dirham atau perak untuk mempermudah transaksi perdagangan. Lalu yang kedua yaitu sistem pajak yang lebih terstruktur. Lalu yang ketiga, membangun infrastruktur yang mendukung pertanian dan perdagangan. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sesudah wafatnya Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini menjalankan kebijakannya selama 13 tahun loh, tepatnya pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Kebijakan ekonomi Utsman berfokus pada pengembangan infrastruktur dan reformasi administrasi. Ia juga tidak mengambil upah dari kantornya. Kebijakan ekonomi Khalifah Utsman bin Affan yakni yang pertama, memberikan jalur perdagangan yang aman dan fasilitas yang memadai. Yang kedua, mendorong praktek wakaf sebagai dukungan membangun infrastruktur. Lalu yang ketiga, mencegah adanya korupsi dan pengamanan dana publik. Dan yang terakhir yaitu ekonomi Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang diangkat sejak tahun 656 Masehi sampai dengan 660 Masehi.
kebijakannya berjalan selama 6 tahun. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan. Adapun kebijakan ekonomi Islam di masa Ali bin Abi Thalib ini, yang pertama, mengatur pajak kepada pemilik pertanian sebesar 4.000 dirham. Lalu yang kedua, adanya pengetatan anggaran. Lalu yang ketiga, membagikan uang kepada rakyat secara merata sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang keempat, yaitu pembiayaan dan pendanaan pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir, yaitu mengizinkan untuk mengenakan zakat atau bumbu-bumbu yang digunakan dalam masakan, yaitu sayur-sayuran segar. Jadi kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan kebijakan ekonomi antara Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari kebijakan mereka adalah untuk mengikuti ajaran Islam dan hukum-hukum Islam dan memastikan kesejahteraan umat Islam tentunya. Khulafaur Rasyidin perlu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zamannya dan perubahan kondisi yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Seperti itu. Keberlanjutan dan adaptasi kebijakan juga merupakan bagian dari dinamika perkembangan sebuah negara dan masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan mengenai ekonomi Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman Khulafaur Rasyidin. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.